Yo, welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam aja. Karena kali ini sedikit yang lagi happening di Twitter itu dia bilang gini. Ini tweetnya baru banget tanggal hari ini. Dia bilang dia mau batasin kayak cuma orang-orang yang dia follow aja buat nanya-nanya kripto dan non kripto. Sampai ada satu pertanyaan dari namanya Cusu. Ini dia bilang apa yang promising dari kooperasi antara Ethereum dan Dogecoin itu kayak apa sih? Nah, dan Vitalik itu mau jadiin Doge itu jadi proof of stake ya, jadi pakai staking, nggak mining lagi ya, dan menggunakan kode Ethereum. Terus mereka nggak perlu mengcancel juga 5 miliar per tahun issuance dari proof of worknya ya. Jadi maksudnya di sini tuh kayak kalau misalnya proof of work yang ada di Dogecoin itu kan biasanya sangat boros dari segi database smart contract dan lain sebagainya, dan itu membuat main untuk mendapatkan reward melalui sistem mining jadi tidak efisien. Mungkin kalau dalam proof of stake akan jadi lebih efisien, dan mereka akan menaruh sebuah DAO atau uh, sebuah governance ya, atau sebuah hak kepemilikan komunitas di sana untuk uh, fungsi sebagai public goods atau ya konsumsi publik lah biasanya gitu, fitur-fitur yang bisa dikonsumsi publik dengan menggunakan Dogecoin ini gitu ya guys ya. Dan ini menurut gua cukup menarik gitu ya kalau dibilang misalnya project ini beneran viral gitu, ini bakal wah banget sih gitu. Dan di sini ya banyak juga kayak Elon Musk cuma nanya iseng, terus habis itu uh, dia nanya ada yang nanya juga tentang untuk koin privasi ya, maksudnya di sini. Jadi dia bilang teknologi privasi yang bakal diadopsi sampai kira-kira untuk 2050 ya kayak gitu. Terus habis itu ZK, terus dia bilang ZK Snark ini yang bakal jadi teknologi utamanya untuk menjadi pendukung privacy coin ya guys ya, atau privacy token di 10 sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Dan di sini ada yang nanya juga gimana cara kripto buat support public goods. Itu dia bilang dia nunjukin seperti ini. Kalau kita klik ini kayak market cap para DeFi ya sepertinya ya. Dan ini maksudnya public goods itu buat konsumsi publik ya, ini ya guys ya, DeFi yang sudah siap dikonsumsi publik dengan market cap yang cukup besar gitu ya guys ya, kayak gitu. Dan ini salah satu uh, kayak testnetnya gitu ya, program testnet untuk public goods yang akan dibangun di Ethereum juga ya, seperti itu. Nah, dan ini juga kalau kita lihat websitenya itu juga menarik sih. Ini baru accessible di Uniswap ya untuk pembelian tokennya mungkin gitu ya. Dan ini juga biasanya untuk dipakai uh, bisnis juga secara umum. Mungkin ini kedepannya akan membantu UMKM juga ya, seperti itu ya guys ya. Dan ini dia ada kayak gas comparisonnya dan lain sebagainya, tapi overall gua nggak akan bahas ke situ banget sih ya, kayak gitu. Dan terakhir ini mereka pun juga banyak yang pertanyaan lain yang ada di uh, Vitalik ini. Dia bilang kok Vitalik gila ya, berani banget gitu. Nah, sedangkan apa uh, berani banget dalam arti di sini tuh kayak kok yakin banget gitu, kayak
Ethereum bakal maju terus gitu, padahal ya gas fee nggak stabil, meledak dan lain sebagainya. Dan ini dia bilang upgrade untuk benar-benar pure proof of stake itu butuh 1-2 tahun gitu. Dan ada beberapa use case dari Ethereum yang benar-benar di luar prediksi Vitalik sendiri, yaitu NFT ya guys ya, seperti itu. Jadi ini banyak banget pertanyaannya, dan ini tweetnya sangat menarik gitu. Dan ada juga orang yang nanya uh, tentang metaverse gitu ya, menurut definisi Vitalik, dan dia bilang pun juga uh, dia akan merefer sebagai internet, gabungan internet dan virtual reality atau bisa internet ditambah dengan uh, share state. Share state ini bisa di sini maksudnya adalah perpindahan objek dari sebuah data dari satu platform ke platform lain ya, seperti itu. Dan ini kalau kita lihat yang nanya ini dia buat artikel tentang metaverse ini, sepertinya menarik juga ya gitu. Dan orang pun masih kayak uh, berspekulasi tentang metaverse ini. Ada yang bilang jangan man-made rules, apa aturannya jangan dibuat manusia tapi dibuat oleh protokol dan pemrogramannya secara langsung gitu ya. Ya unik sih, tapi ya mungkin uh, lucu juga kalau misal kalian kayak diperintah-perintah sama orang gitu ya. Menarik tapi. Dan ini contoh artikelnya kita lihat aja. Dan di sini dia bilang untuk mendefine digital fluidity menurut statement Rod Paul gitu kan. Dan mungkin ini ada berkaitannya untuk itu tadi statement di atas. Nah ini di sini untuk NFT Mania Grow-nya itu membuat metaverse ini menjadi sangat penting. So far ini menurut pengalaman gue pribadi, metaverse di Ethereum itu banyakkan untuk jadi galeri virtual karya seni yang dalam bentuk NFT ya guys ya, kayak gitu. Nah tapi di sini dia juga bilang kalau metaverse ini butuh banyak layer, banyak lapisan dan teknologi tertentu gitu, kalau nggak bisa collapse gitu ya. Dan ini pun juga mereka pun uh, melihat selama ini tuh metaverse itu masih kayak benar-benar didukung lebih banyak di ekosistem yang berbasis Ethereum atau layer 2 solution yang kayak semacam Matic, Binance Smart Chain, dan lain-lain sebagainya, itu yang terikat dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Kalau yang menurut gue paham sih kayak gitu ya, dari paragraf yang ini ya, artikel Legos. Nah di sini dia bilang ada Bankless Nation, jadi di mana uh, Ethereum sendiri itu udah menjadikan sebuah ekosistem yang jadi seperti negara sendiri gitu ya guys ya, seperti itu. Dan mereka dan sifatnya semua ada di cloud database gitu. Dan juga ada namanya dari istilah Bankless Nation tadi, ekonominya itu udah mulai diciptakan dari orang ke orang, bukan dari orang perantara baru orang gitu ya. Dan ini sangat menarik karena mungkin metaverse itu juga bisa muncul karena adanya DeFi dulu ya, kayak gitu. Dan juga menciptakan kultur baru, ya contohnya dari NFT juga, karena karya seni virtual, kita beli gambar digital terus harga bisa mahal dan meledak sebagainya, itu juga bagian dari culture. Nah terus abis itu ini gimana sih ngebangunnya, dan dia melihat metaverse ini seperti analogi nation state atau negara bagian ya, kayak gitu. Dan ini dia patokan sesuai dengan bukunya si James C. Scott ini ya guys ya, kayak gitu. Dan ini membentuk sebuah skema di mana untuk memperbaiki kondisi manusia yang mengupgrade kondisi manusia yang udah telah gagal gitu ya. Mungkin semacam revolusi ya guys ya. Kalau sekarang ini kan kita masih sifatnya fisikal ya, kayak ATM, kita narik duit ATM. Paling kalau digital banking pun juga masih ya
ada orang perantaranya, masih ada sentuhan manusianya untuk database-nya, ada pembukuan manualnya secara tertulis atau sebagainya. Mungkin dengan metaverse ini mungkin semua sistem yang ada di cryptocurrency akan menjadi sangat umum dan mainstream gitu. Dan ini akan sangat menarik menurut gua. Kenapa? Karena masyarakat kita mungkin ke depan akan menganggap kalau kalian belanja onlinenya bukan barang-barang fisik ya gitu ya. Barang-barangnya mungkin misalnya kayak oh saya mau beli dokumen kerja atau mungkin surat tanah virtual gitu misalnya, tapi nanti surat tanah virtualnya kita beli bisa ditukarkan dengan surat tanah asli dan lain sebagainya, mungkin untuk mempermudah prosesi yang selama ini di dunia sehari-hari itu saat ini tuh masih banyak kayak perantara dan banyak sistem birokrasi yang tidak efisien ya guys ya. Seperti itu sih di sini, dan ini dia juga jelasin contohnya untuk uh, gimana caranya untuk sistem tax collector dan lain-lain sebagainya. Ini menarik sih artikelnya. Di sini gua nggak gitu bahas detail, tapi di sini tuh intinya adalah gimana caranya uh, mema- membentuk sistem yang baru ya. Jadi kripto ini dan metaverse ya itu menjadi sistem negara virtual yang baru gitu ya. Karena uh, saat ini kan contoh paling nyata kayak di perpajakan kripto itu sampai sekarang masih susah ya gitu. Bahkan kayak di negara kita di Indonesia itu pajaknya cuma saat kita mencairkan ke rupiah dari exchange ya, atau broker-broker kripto yang uh, tersentralisasi, contohnya kayak Indodex, toko kripto seperti itu ya guys ya, kayak gitu. Nah ini mungkin karena dengan konsepnya protokol to protokol dan dari orang ke orang dan aturannya dari protokol, mungkin pemajakannya itu sistemnya akan sangat beda dengan sistem bernasionalisasi saat ini ya. Mungkin ini jadi diskusi yang cukup panjang, menarik gitu, dan pusat protokol yang membentuk aturannya nanti adalah EVM atau Ethereum Virtual Machine yang tadi gue udah bilang gitu ya. Dan di sini pun aturannya itu juga ditentukan dari kontraknya apa, dan kalau misalnya kita bisa tahu hartanya orang transparan, jadi tidak ada namanya kayak bilang oh dia kelihatan kaya kok nggak bayar pajak atau segala macamnya. Nah sebenarnya itu bisa kelihatan semua di sini gitu, tapi gimana majakinnya ya, mungkin pajakinnya tidak dalam bentuk fiat ya saat ini kayak mata uang per negara, mungkin dalam sistem Ethereum ya, karena kita ada di dunianya Ethereum gitu. Dan ini sebenarnya kalau dari artikelnya ini gue sedikit baca dan berkaitannya dengan metaverse itu bakal berpengaruh juga seperti membuat universe yang baru atau membuat dunianya sendiri yang baru ya. Jadi ibaratnya kalau kita hidup di real life itu adalah negaranya, misal kita tinggal di Indonesia, negara Indonesia, kita punya tanah di Jakarta, alamat sekian sekian gitu ya. Nah kalau di sini alamatnya itu udah bentuk smart contract, misalnya kalian punya tanah virtual, terus habis itu aset kalian dalam bentuk token-token ERC20, terus negaranya adalah Ethereum dan presidennya adalah Ethereum Virtual Machine. Nah itu yang seperti yang bisa gue tangkap ya dari situ. Dan kalau di dunia nyata kita ada sistem keuangan perbankan, terus ada aset derivatif saham dan uh, reksadana. Ini di sini kita semua diatur dalam satu sistem finansial namanya DeFi, Decentralized Finance, di mana tanpa perantara beneran people to people. Dan ini menarik menurut gua seperti itu. Dan ini juga menentukan identitas yang ada di dunianya Ethereum ini dalam tanda kutip metaverse. Itu pun juga mempengaruhi kalau dicocokkan dengan buku yang tadi yang ditulis James C. Scott ini, kita membandingkannya mungkin
kayak religion, terus hukum, agama, hukum dan lain sebagainya mungkin akan sangat berubah di dunia Ethereum Metaverse ini ya guys ya. Mungkin salah satunya kayak project Shiba Inu ya, yang dimana para komunitasnya tuh seperti cult ya gitu ya, atau kultus-kultus gitu ya. Menarik, menarik. Nah, di sini juga di metaverse sendiri kita benar-benar hidup itu tidak diatur oleh orang sebelum kita. Kayak kita kan misalnya baru lahir dari orang tua, pasti kita kan dikasih agama kita sesuai orang tua, terus cara tradisi, cara bergaul, terus cara pembawaan diri juga mengikuti dari orang tua. Tapi kalau di metaverse ini benar-benar full jadi diri lu sendiri. Seperti itu. Dan ini pun dibagi jadi kayak ada yang fungible, misalnya terikat, misalnya untuk fitur-fitur spesifik, dan itu ada yang fitur yang tidak spesifik seperti NFT gitu ya. Dan ini menarik sih, analoginya kurang lebih seperti itu. Dan ini masih banyak sih kayak penentuan identitas, misalnya pakai Zapper, address kita jadi ada identitas diri, ada levelnya juga, seberapa aktif kalian untuk uh, selain di NFT-nya maupun di DeFi-nya gitu loh. Dan ini juga mempengaruhi identitas kalian di sosmed kalian ke depannya. Kalau dari artikelnya yang gue tangkep sih seperti ini ya. Mungkin pembahasannya bisa agak beda buat yang lain. uh, dan ini dia menganalogikan NFT identity identity atau identitas NFT ini seperti uh, identitas pada zaman keemasan Eropa atau Renaissance, yang dimana orang benar-benar menggambarkan setiap peristiwa dalam bentuk art tertentu ya, dan itu udah ada di DNA kita sampai sekarang ini diturunkan di generasi zaman sekarang dengan bentuk teknologi berbeda yaitu NFT seperti itu. Dan di sini mulai ada salah satu uh, poster majalah ini kayaknya gua nggak ngerti ini poster majalah apa, tapi di sini dibilang adalah crypto versus Wall Street. Jadi perbankan secara kripto dan perbankan secara aset derivatif secara kripto dan aset derivatif secara konvensional itu sudah mulai bertempur keras ya, kayak karena sebenarnya ekosistemnya, lingkup dunianya pun sudah sangat beda jauh. Dan karena perbedaan dunia yang sudah jauh ini itulah yang membuat kenapa orang-orang awam mungkin di negara kita Indonesia salah satunya sulit untuk memahami soal NFT, soal gimana cara kerja kripto, kripto kenapa bisa digunakan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi memang satu-satunya cara kalian harus terjun ya, dan harus mencoba sendiri ya. Jadi misalnya ini ada contohnya di sini, ini adalah foto identitas asli kita di dunia nyata, dan uh, untuk masuk di metaverse atau dunianya kripto, dunia dalam negara kripto, itu kalian harus punya identitas baru yang dalam bentuk NFT seperti itu. Dan di sini dia bilang pun juga mereka pun juga ada sistem loot di mana kita juga bisa berpetualang di dunia metaverse untuk mencari sesuatu hal ya. Seperti ya kita misalnya camping di dunia metaverse, kita dapat item tertentu, ada JPG gambar file tertentu dan lain-lain sebagainya. Dan di sini gambarnya itu bisa dicek gitu ya. Bentuk inventory dan seberapa langkahnya, bener-bener dunianya seperti permainan game-game RPG ya, atau role playing seperti itu. Dan ini menarik menurut gue sih. Artikelnya cukup panjang tapi uh, gue nggak akan bahas semua di sini. Intinya gue recap adalah kalau metaverse dalam dunia kripto terutama untuk Ethereum ini akan menggantikan bisa suatu hari menggantikan posisi suatu negara. Jadi fungsi negara di dunia nyata akan ada dimensi lain yang di dunia virtual menjadi sebuah negara juga. Dan ini mungkin bisa menjadi pertanyaan panjang banyak orang-orang, yang terutama
udah menekuni dunia hukum, sosial dan politik juga kayak gitu. Dan menurut gue ini menarik. Mungkin bisa kita bahas lagi ke depannya eh, di konten Desentral Boys selanjutnya. Oke, make sure like IG kita, dan like IG kita, follow IG kita. Terus habis itu boleh kalian sebar-sebar info-info tentang seputar market ataupun info-info konten seperti ini yang telah kita upload di IG ya. Dan juga cek YouTube kita Decentra Boys untuk konten-konten hidden gemnya ya. Oke, itu aja. Decentra Boys signing out. Let's go.